Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 seperti biasa akan mempresentasikan modul 4 tentang activity diagram. Activity diagram yaitu merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan sebuah aktivitas yang terjadi di dalam perangkat lunak. Diagram ini dapat pula menggambarkan suatu proses bisnis yang dilihat dari sisi teknis mengalami perubahan, yang awalnya manual menjadi berbasis komputer namun tidak merubah inti dari proses bisnis tersebut. Diagram ini adalah diagram yang dibuat untuk mengetahui behavior sistem secara detail. Activity diagram menggambarkan perilaku dinamis dari suatu sistem atau suatu komponen sistem melalui aliran kontrol di antara aksi-aksi yang dilakukan sistem. Komponen utama activity diagram adalah node aksi atau action node yang direpresentasikan dengan suatu persegi panjang dengan sudut bulat yang berhubungan dengan suatu tugas yang dilakukan oleh sistem, sedangkan titik hitam dengan lingkaran hitam adalah final node yang mengindikasikan akhir dari aktivitas. Activity diagram melengkapi use case yang telah dibuat sebelumnya yang memberikan representasi grafis dari aliran-aliran interaksi di dalam suatu skenario yang sifatnya spesifik. Kemudian berikut adalah beberapa tujuan dari activity diagram. Yang pertama, menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Kemudian yang kedua, dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan proses bisnis. Yang ketiga, mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem keseluruhan. Dan selanjutnya merupakan metode perancangan yang terstruktur mirip dengan flowchart maupun data flow diagram atau DFD. Dan yang terakhir, mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang telah dibuat sebelumnya. Lalu di sini ada komponen activity diagram. Yang pertama ada status awal, yaitu sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Lalu ada aktivitas, yaitu aktivitas yang dilakukan sistem aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Lalu yang ketiga ada percabangan. Percabangan di mana pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Lalu penggabungan. Penggabungan adalah di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan menjadi satu. Lalu ada status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Lalu ada swimlane, yaitu memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Lalu di sini beri penjelasan dari mengenai komponen-komponen yang sebelumnya disebutkan, yaitu start point atau initial state, yaitu lingkaran hitam kecil biasanya digunakan untuk menandakan status awal, tindakan awal atau titik awal aktivitas untuk setiap activity diagram. Lalu ada activity, yaitu aktivitas yang dilakukan atau sedang terjadi dalam sistem, biasanya diawali dengan kata kerja dari aktivitas yang dilakukan. Lalu ada percabangan, yang merupakan suatu titik atau poin yang mengindikasikan suatu kondisi di mana adanya kemungkinan dalam perbedaan transisi. Hal tersebut diperlukan ketika sistem yang memiliki beberapa kemungkinan atau jalan alternatif. Yang kedua ada synchronization, dibagi dua yaitu fork dan join. For percabangan digunakan untuk memecahkan behavior tingkat laku menjadi activity atau action aktivitas secara paralel. Join penggabungan digunakan untuk menghubungkan kembali activity dengan action secara paralel. Merge menggabungkan flow yang sudah dipecah menjadi beberapa bagian oleh suatu flow. Swimlane memecahkan activity diagram menjadi kolom dan baris untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan suatu aktivitas. Transition digunakan untuk menunjukkan aktivitas selanjutnya
dan sebelumnya. Notasi akhir, end state, notasi akhir digunakan untuk menandakan proses tersebut berakhir pada UML. Notasi akhir dapat digambarkan dengan simbol sebuah bull A. Next. Di sini activity diagram registrasi sistem perpustakaan ke calon anggota mengisi form, kemudian pustakawan memeriksa data, menginput data ke sistem, kemudian sistem perpustakaan menyimpan data form pada database, proses cetak kartu anggota, kemudian pustakawan cap kartu anggota, lalu calon anggota menerima kartu anggota. Yang kedua, activity diagram peminjaman. Pemilihan buku, langsung penyarangan buku, menginput data peminjaman, penyimpanan data, mencatat batas waktu pengembangan, menerima buku, menyarankan buku. Yang ketiga, activity diagram pengembalian. Menyerahkan buku anggota dan buku, menerima kartu anggota dan buku, mencatat data pengembalian, penyimpanan data ke database, menerima pengembalian kartu anggota dan menerima kartu anggota. Untuk selanjutnya yang keempat, activity diagram perpanjangan sewa. Yang pertama dari sistem perpustakaan menampilkan perpanjangan sewa, kemudian calon anggota mengisi form perpanjangan sewa. Yang ketiga, pustakawan memeriksa data form, dan sistem perpustakaan menyimpan data ke database. Lalu di calon anggota apakah ditolak atau menyetujui perpanjangan sewa. Kemudian sistem perpustakaan memperbarui waktu peminjaman, dan calon anggota menerima informasi yang diperbarui. Untuk kesimpulan yang didapat pada praktikum ini, belajar mengenai activity diagram. Praktikum ini diperintahkan untuk menggambarkan suatu studi kasus ke dalam activity diagram. Activity diagram dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sistem. Peruntutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Diagram ini adalah diagram yang dibuat untuk mengetahui behavior secara detail. Activity diagram menggambarkan perilaku dinamis dari suatu sistem atau suatu komponen. Sistem melalui aliran kontrol di antaranya aksi-aksi yang dilakukan sistem. Komponen utama activity diagram adalah unit aksi atau action. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.